Setelah kita sudah membahas tentang stack, berarti struktur berikutnya adalah queue. Dari artinya, queue adalah antrian. Jadi, struktur data yang satu ini merepresentasikan data seperti sebuah bentukan antrian. Mari kita lihat langsung visualisasinya. Saya menggunakan lagi website yang kemarin kita gunakan untuk menjelaskan stack. Dan di queue, kali ini ada istilah namanya enqueue dan dequeue. Berbeda dengan stack yang menggunakan pop dan push. Kalau kita coba enqueue, kita akan masukkan misalkan angka 5. Berarti langkah yang kita masukkan pertama, kita enqueue, dia akan masuk ke dalam indeks pertama pastinya. Dan di sini kita melihat ada head and tail yang merepresentasikan indeks depan dan indeks belakang. Dan variabel tail akan diupdate sesuai dengan indeksnya ketika memasukkan data menggunakan enqueue. Jadi di sini kita bisa lihat setelah 0 sudah dimasukkan, berikutnya adalah 1. Dan berikutnya dia akan increment menjadi 2, yaitu nanti yang data berikutnya akan saya masukkan, dia akan masukkan ke dalam indeks yang ada di dalam tail tersebut. Begitu seterusnya. Yang berubah tail ketika kita melakukan enqueue, dan yang di dalam head tidak berubah kalau kita tidak melakukan dequeue. Jadi sekarang kita akan coba lakukan dequeue, yaitu mengeluarkan data yang ada di dalam barisan ini. Kita masukkan dequeue, berarti head masih 0, dan dia akan mengeluarkan data di indeks 0. Lalu headnya akan increment. Kita dequeue sekali lagi, maka data yang ada di indeks yang ke-1, dia akan dikeluarkan, dan headnya diupdate menjadi 2. Dan tail tetap. Jadi seandainya kita tengah-tengah ini kita lakukan enqueue lagi, misalkan saya mau masukkan angka yang berbeda, maka tailnya yang akan jadi tail nomor 4 dan data tersebut yang akan dimasukkan ke baris nomor 4. Begitu seterusnya, kalau kita lakukan dequeue berarti headnya yang akan diupdate, baru nanti berikutnya adalah yang tailnya. Kalau kita melakukan enqueue. Kurang lebih seperti itulah dasar dari enqueue. Nah, sekarang mari kita bandingkan queue dan stack. Yang mereka berdua itu bisa disebut sistem FIFO dan LIFO. FIFO atau first in first out, masuk pertama, keluar pertama. Sementara LIFO masuk terakhir, keluar pertama. Dari sini saya merepresentasikan seperti antrian di bioskop. Yang pertama antri pastinya yang akan dapat tiket pertama kan, dan dia juga yang akan keluar duluan dari antrian. Itulah yang disebut dengan queue. Sementara pada LIFO, representasi adalah susunan kardus yang kamu tumpuk atau disebut dengan stack. Kalau kamu menumpuk kardus, lalu kamu ingin mengambil kardus yang ada di tengah, apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja kamu tidak bisa langsung mengambil kardus tersebut, bukan? Nantinya malah jatuh kardus yang ada di atasnya. Yang kamu akan lakukan tentunya mengambil kardus yang paling atas satu persatu, barulah kamu bisa mengambil kardus di tengah yang kamu inginkan. Itulah yang namanya stack, dan yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi, sekarang sudah mengerti ya artinya queue dan stack serta konsep FIFO dan LIFO. Berikutnya kita lihat contoh pengaplikasian queue-nya ini. Kita anggap ada sebuah tempat cuci mobil yang bisa menangani satu mobil dan dia hanya memiliki 5 tempat parkir. Setiap kali dia mencuci, dia membutuhkan waktu 10 menit. Dan jika lebih dari 5 tempat parkir sudah penuh, maka akan dianggap tidak bisa diproses, jadi tidak dihitung. Dan juga pada saat nanti ada data waktu kedatangan, dia haruslah integer, nggak boleh kurang dari 0, dan juga nggak mungkin lebih kecil dari waktu kedatangan mobil yang sebelumnya. Kita langsung aja coba dengan studi kasus seperti ini. Angka ini masukkan ada 5, 5, 7, 12, dan sekian. Dimana angka 99 terakhir ini berarti adalah endingnya ya. Dan tabel yang dihasilkan adalah kurang lebih seperti ini. Seperti kita tahu, pertama kali datang, 5 ini jadinya dia langsung diproses. Jadi waktu time di queue-nya langsung 0, dan dia waiting time-nya juga 0, karena langsung datang. Dan langsung datang mobil yang berikutnya yang kebetulan datang bersama dengan mobil nomor 5 ini, yang memang kedatangan sama-sama di menit ke-5. Otomatis dia harus menunggu selama 10 menit dan dia akan keluar di menit 15 karena memang membutuhkan waktu menunggu sebanyak 10 menit. Mobil berikutnya datang di menit ke-7 akan pastinya keluar di menit ke-25, dan mobil berikutnya di menit ke-12 pastinya akan keluar di increment menit berikutnya, 10 menit berikutnya, yaitu menit 35. Dan kalian lihat waiting time-nya pastinya adalah hasil pengurangan dari tempat kapan dia keluar dikurangi dengan waktu kedatangannya, yaitu 25 dikurang 7 adalah 18. 35 dikurang 12 adalah 23. Begitu seterusnya sampai dia melakukan 5 kali karena memang ada hanya 5 tempat parkir. Begitu pada saat mobil yang berikutnya datang, dia datang di menit ke-14. Otomatis mobil ini tidak diproses karena memang tempat parkirnya sudah penuh sebanyak 5. Tahu dari mana kita tempat parkir sudah penuh sebanyak 5? Seperti kita lihat, di queue-nya sudah sebanyak 5 kali. Dan dia datang di menit ke-14.
Pada saat itu, mobil yang tadinya sudah datang belum keluar karena dia masih ada di dalam menit 15 baru keluar. Dia lebih kecil daripada waktu mobil yang pertama kali datang itu keluar, yaitu 15. Lebih kecil 14 ini dari 15. Jadi tidak bisa diproses, makanya dia overflow. Datang lagi mobil di menit 18, yang artinya ini bisa diproses karena 18 ini lebih besar daripada 15 yang tadi. Dengan kata lain, mobil yang ini dia sudah keluar. Tempat parkirnya masih ada tempat. Dan jadinya kita bisa tahu dia akan di queue-nya di 10 tambah 55, 65 jadinya. Dan jadinya 65 dikurang 18 menjadi 47. Datang lagi di mobil menit 19. Yang ini juga sama, tidak bisa diproses karena kan sekarang masih penuh. Sementara yang paling cepat keluar adalah di menit 25. 19 ini lebih kecil dari 25. Jadi tentu saja tidak bisa diproses. Jadinya overflow lagi. Next terakhir adalah si 25 yang kebetulan waktunya timingnya tepat sama berkeluarnya dengan mobil yang datang di menit ke-7. Dengan kata lain, dia bisa langsung diproses dengan increment lagi di queue-nya ditambah 10 menjadi 75 dan 75 kurang 25 adalah 50. Jadi kita hitung semua waiting time-nya menjadi totalnya adalah 223. Dan mobil yang ditelayani adalah sebanyak 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sehingga rata-rata waktu tunggunya adalah 27,875 menit. Kurang lebih itulah penerapan aplikasi Queue pada contoh ini. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.